Halo guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini, kemarin kan gue ngebahas tentang berkaitan dengan database ya. Nah sekarang gue mau ngebahas tentang servernya nih. Yang kemarin kita bahas tentang database. Nah sekarang kita akan merujuk ke lebih dalamnya lagi, yaitu tentang data servernya. Bagaimana data server itu diamankan lagi. Bagaimana kita mendapatkan data servernya seperti apa kita untuk mengamankan, atau bisa kita lihat data sitrusnya gitu ya. Kita mengambil data sitrusnya, terus nanti kita cari di Google data sitrus seperti ini itu berbahaya apa gitu, pernah berapa kali diulang gitu ya. Nah kali ini, tetapi disclaimer, ini masih berkaitan dengan vulnerability, jadi kita masih membahas vulnerability, belum masuk sana-sana. Nah, sekarang yuk kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke guys, ya sekarang gue langsung aja ke data labnya karena gue udah buka di Postfigure ya. Switch ya, kita kecilin windownya jadi biar bisa kita tahu ya, segini aja. Oke guys, disclaimer on, ini bukan buat studi kasus aja, buat bahan percobaan aja, dan dia menyediakan labnya, bukan web yang sudah ini ya, karena semua yang ini sudah ada pengamanannya sendiri gitu ya, nggak akan bisa dijebol gitu sekalipun itu ya, walaupun ada sih pertasan. Nah lanjut ke materinya. Sekarang kita akan ke business logic vulnerability. Nah dimana, sebentar guys. Oke guys, sekarang kita langsung ke informasi disclosure. Nah sedikit ya, kita kasih tahu informasi disclosure ini, yaitu berkaitan dengan informasi yang error atau tidak terdetek ya. Nah di sini kita langsung ke informasi disclosure in error message, artinya tidak terdetek oleh servernya ya, kita lihat. Nah sekarang kita sudah masuk ke labnya, dimana di sini labnya yaitu dimana kita akan memecahkan masalah. Yang pertama di sini ada the labs verbose error message reveal that is async the vulnerability version of third-party framework to solve the lab obtain and submit version number of the framework. Jadi kita langsung aja ya, yang mau diartikan silahkan diartikan. Oke, kita langsung masuk ke labnya. Seperti biasa, sekarang kita kecilkan layarnya biar bisa terbagi dua. Kita minus. Seperti ini. Sekarang kita lihat dimana kita harus mencari Apache Citrusnya ya. Apache Citrus itu apa? Nanti gue kasih tahu di akhir video ini ya. Yang pertama kita milih dari sini dulu, yang bintang kecil saja dulu ya, karena buat percobaan. Yang pertama kita milih yang ini dulu, view detail, bebas, benar-benar.
Lalu di sini ada berbagai macam, ada bahasa Inggrisnya, silakan dibaca yang mau baca. Tapi kita mulai intercept on, kita nyalakan interceptnya, terus kita return. Di sini sudah muncul ya, tuh ya. Di sini kita send repeater ya, send to repeater. Ini kita drop, ini kita matikan, ini kita refresh. Nanti dia mengirimkan ya. Oke, sekarang kita langsung ke repeaternya. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya, get. Kalau kita send di sini, kita kirimkan. Ini sudah kelihatan nih, ya kan? Iya, sudah kelihatan. Tetapi di sini kita belum menemukan data sitrusnya gitu ya. Tapi sudah dapat datanya gitu, belum menemukan servernya. Ini server tapi oke nih kita itu. Nih. HTTP 1.1.200 oke. Servernya 200. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah teks yang aman gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku buka ada tulisan frameworknya gitu ya. Ada entah Python atau JavaScript atau segala macam yang bisa menjebol server ini. Tapi ini mungkin aman ya, mungkin aman. Tapi kita harus tahu apa aja situsnya. Kita akan mencari apa aja situsnya untuk kita detek. Untuk mendapatkan apa aja situsnya, kita kembali lagi di sini. Tadi di mana? Di sini ya. View detail, masuk lagi ke sini. Di sini kita masukin nih, ini ya produk ID. Kita kontrol, kita copy, Ctrl C, masukin ke sini. Ke get http slash. Setelah itu ini kita kasih produk, kan ini produk 5 ya. Nah, kita kasih P aja produk biar kita tahu data situsnya seberapa. Kita send. Error guys, bad request. Sebentar, kita cek ulang. Mungkin ada yang salah. Coba ada yang salah nih. Get produk, coba kita copy paste ulang. Atau salah penempatan. Coba kalau kita produk 5 kita send. Sepertinya salah penempatan guys. Kita coba control X, masuk ke dan kita ganti P, kita send. Nah, sudah ya. Ini kita mengirimkan data. Kita membuat server itu error nih ya. Yang tadi kan internal apa tapi servernya oke ya. Dan di sini kita lihat, di sini kita mendapatkan seluruh informasi dari seluruh server dari satu server ini. Yang dimana kita membuat message itu menjadi error, yang dimana yang awalnya inputnya adalah number, kita gantikan string. Nih, string itu ada titik koma di atas, pentolan 2 di atas ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan ya nih ya, ada Java, dia mendapat Java, terus apa lagi di sini ya, sudah melakukan, dan kita membuat server ini menjadi server error ya. Maksudnya di ibaratnya gini, ketika kalian haus, harusnya kan minum ya, tapi kita membuat dia itu bukan minum, seperti itu contohnya makan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sebagian di
server ini juga seperti itu, kita harus membuat server ini error supaya kita mendapatkan Citrusnya. Terus Citrusnya dapat dari mana bang? Kita scroll di bawah nih, Apache Citrus. Kalau kita browsing ya, kita cari ini Apache Citrus, kita Ctrl C, terus kita cari di sini ya, Ctrl V, enter ya, Apache Citrus. Nah, yang tadi gue bilang Apache Citrus tuh nih dari data CVA detail ya, ini artinya dia mendetek suatu kerentanan dari data Citrus. Biasanya kerentanan ini diakibatkan dengan apa namanya, validasi yang tidak kedetek gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat nih. Di sini ada Xcode. Nah, bahaya di Xcode dia sampai 10 skornya 10 gitu ya, di antara yang lain paling besar sepertinya ini. Terus kita lihat guideline-nya, akses levelnya non, terus aksesnya remote, low, opacity-nya, authentication-nya adalah not required. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya, kita lihat artinya apa. Terlalu panjang sepertinya ya. Parser Jakarta Multiple Apache 2.22.3 sebelumnya. Nah, pengunculannya salah dan pembuatan kesalahan selama upaya unggah file yang mungkin jarak jauh. Dan di sini kita membuat eksploitasi. Nih. Terus setelah itu kita membuat bukan kita membuat ya, dia menginginkan kode type per type. Nah, situ ya. Seperti itu, dan inilah bahayanya. Terus kita lanjut lagi ke sini, sudah dapat ya Apache Citrusnya. Sekarang kita submit. Di sininya submit solusi. Kita masukin Apache Citrusnya. Kita Ctrl C. Masukin ke sini. Ini not solve ya, kita masukin Ctrl V. Oke. Nah, baru. Oke ya. Kok singkat banget bang? Singkat tapi ribet. Ini karena gue udah belajar, gue udah research juga, jadi singkat. Aslinya mah 2 jam 3 jam gitu. Cuma kan gak mungkin kalau gue bikin konten 2-3 jam gitu. Boro-boro ada yang betah gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang betah 2 jam 3 jam gitu. Ini karena gue udah riset, jadi gue videonya gue sebentarin. Jadi sudah ketahuan ya, kita mengetahui data Citrusnya ya. Tuh, congratulations, so you solve the lab. Dan ketika kita kembali ke lab, ini udah solve ya, kita kembali ke lab dan sebenarnya udah solve juga, cuma gua ulang lagi. Kembali ke labnya. Oh ya kawan-kawan, terus sebentar. Kalau misalnya biasanya kalau udah ini dia kedetek ya di sini accept artinya masuk, mengizinkan, biasanya sudah kedetek di sini. Ada bahasa pemrograman yang berkaitan dengan pembobolan atau kedeteknya data server. Biasanya kalau nggak Python atau nggak JavaScript bisa seperti itu. Di sini biasanya ada, cuma kan di sini nggak ada gitu ya. Berarti masih aman servernya. Nah, di sini kita cuma mengetahui data Citrusnya ya. Kembali, nah sudah ya, kita udah ke solve. Oke, sampai situ saja. Jadi buat teman-teman, oh ya satu lagi buat teman-teman ya, video ini buat edukasi aja ya. Betapa pentingnya kita menjaga data server. Apalagi di zaman sekarang yang sudah canggih, begitu canggih, kecepatan teknologi semakin ke depan gitu ya. Jadi ya harus berhati-hati. Oke, ini udah repeater sudah ketahuan, dan sampai sini aja dan bye bye. Nah, jadi gimana guys? Tadi gue udah jelasin ya tentang Apache Citrus kayak gimana, terus pengamanan data server bagaimana. Jadi seperti itu. Makanya yang ketika kalian punya segala bekerja di bidang IT, khususnya di cyber security, wajib bisa menguasai servernya gitu. Jadi tidak mudah dibobol oleh orang. Apalagi di startup company itu biasanya sudah menggunakan
server-server besar gitu, nggak 1-2 server tapi berbagai macam server. Apa sih gunanya server itu dan apa fungsinya server itu, nanti kita akan bahas di video lain. Sekarang gua akan bahas dulu nih di vulnerability-nya. Lalu tadi gua kasih tahu kan sampai ada escort-nya itu. Nah, itu paling berbahaya guys. Artinya yang dimerahkan itu escort-nya itu dia berbahaya dari data CVE ya. Jadi segitu aja penyampaian gua kali ini. Jadi tetap berhati-hati ketika kalian membuat apa saja gitu ya, karena sekarang zamannya canggih. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah, bye.